Hai semua, kembali lagi dengan aku di Nuansa Cerita. Kali ini kita akan membahas salah satu kisah horor dalam negeri, yaitu tentang Rumah Sakit Sitanala yang ada di Banten, Tangerang. RS Sitanala, sekarang bernama RSUD Kabupaten Tangerang, adalah rumah sakit umum daerah yang terletak di Jalan Muhammad Tamrin nomor 16, Karawaci, Kota Tangerang. Awalnya bernama Sitanala Hospital. Pada masa kolonial Belanda, rumah sakit ini merupakan salah satu rumah sakit tertua di Tangerang. Dibangun pada era kolonial Belanda untuk menangani penyakit menular, khususnya malaria, di daerah Tangerang yang dahulu masih berawa-rawa. Terkenal dengan gedung lamanya yang dianggap angker oleh masyarakat, menjadi sumber berbagai legenda urban seperti Suster Ngesot, kini telah bertransformasi menjadi rumah sakit modern dengan gedung baru. Namun gedung lama yang tidak terpakai tetap berdiri dan menjadi bagian dari misterinya. Nah, kali ini kita akan membahas urban legend tersebut, yaitu Suster Ngesot. Gedung tua Rumah Sakit Sitanala di Tangerang telah lama menjadi simbol misteri yang mengakar dalam ingatan kolektif masyarakat sekitar. Berdiri kokoh namun muram, bangunan peninggalan kolonial Belanda ini seolah menyimpan ribuan cerita dalam setiap retakan dindingnya dan jendela-jendela pecah yang bagai mata yang tak pernah terpejam. Meski aktivitas medis sudah lama meninggalkan ruang-ruang kosongnya, kehidupan lain justru diyakini tetap berdenyut dalam kesunyian malam, diwujudkan melalui berbagai narasi mistis yang terus dituturkan dari generasi ke generasi. Suasana yang menyergap setiap pengunjungnya bukan hanya berasal dari desain arsitekturnya yang kuno, tetapi lebih dari bayang-bayang sejarah kelam yang seolah masih melekat di setiap sudut gedung, terutama ketika cahaya senja mulai memanjangkan siluet-siluet yang menari di koridor yang sepi. Di antara sekian banyak cerita yang melingkupi tempat ini, legenda tentang seorang suster yang konon bergerak dengan cara merayap di lantai merupakan narasi yang paling hidup dan terus dipercaya. Menurut versi yang beredar di kalangan warga, sosok tersebut dahulu adalah seorang perawat yang mengalami patah hati mendalam hingga memutuskan mengakhiri hidupnya di dalam kompleks rumah sakit ini. Banyak pengunjung yang mengaku pernah menyaksikan penampakan figur berbaju putih yang tampak samar-samar, bergerak lambat di sepanjang koridor yang gelap dengan suara gesekan yang halus namun mengganggu. Kadang-kadang, di keheningan malam, juga terdengar suara tangisan bayi yang seolah berasal dari ruang bersalin yang sudah lama tidak difungsikan, menambah dimensi lain pada horor yang sudah melekat. Setiap detail dalam cerita ini seakan membentuk mosaik yang semakin mengukuhkan reputasi tempat ini sebagai salah satu lokasi paling angker di kawasan tersebut. Selain penampakan sang suster, berbagai fenomena anomali lain turut mewarnai catatan misteri gedung tua ini, seakan melengkapi narasi horor yang sudah melekat. Beberapa pengunjung melaporkan pengalaman fisik yang mengganggu, seperti sensasi tarikan tiba-tiba pada kaki mereka ketika memasuki ruangan tertentu, seolah ada tangan tak kasat mata yang berusaha menahan langkah. Para penjaga keamanan yang berjaga malam seringkali mendengar derap langkah kaki yang jelas terdengar dari lantai atas, namun ketika dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan siapapun di lokasi tersebut. Pengalaman psikologis seperti perasaan terus-menerus diawasi oleh entitas tak terlihat juga kerap dialami, diperkuat dengan fenomena pintu yang tiba-tiba terkunci sendiri, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang sengaja mengisolasi mereka yang berani masuk. Banyak yang meyakini bahwa rangkaian kejadian paranormal ini merupakan akumulasi energi residual dari peristiwa-peristiwa traumatis yang pernah terjadi di gedung tersebut pada masa lalu. Kisah Suster Ngesot dan berbagai fenomena gaib lainnya tetap hidup sebagai bagian tak terpisahkan dari folklore urban masyarakat Tangerang, terus diperkuat oleh kesaksian-kesaksian baru yang periodik muncul dari para pengunjung yang penasaran. Narasi-narasi misteri ini tidak sekadar berfungsi sebagai hiburan horor, tetapi juga menjadi cermin budaya yang merefleksikan cara masyarakat memaknai ruang-ruang bersejarah yang syarat dengan emosi kolektif. Setiap generasi Sihu menemukan caranya sendiri untuk berinteraksi dengan legenda ini, baik melalui eksplorasi langsung maupun melalui penyebaran cerita yang semakin diperkaya dengan detail baru. Bangunan tua Sitanala pada akhirnya menjadi semacam palimpsest yang menumpuk lapisan makna, mulai dari catatan medis masa kolonial hingga imajinasi populer kontemporer. Keberadaan gedung ini mengajarkan tentang kompleksitas hubungan manusia dengan ruang, sejarah, dan batasan antara yang nyata dan yang imajiner, meninggalkan warisan yang lebih bernuansa daripada sekadar tempat angker biasa. Jadi, itulah legenda urban legend di RS Sitanala. Semoga cerita tadi bisa menemani malammu yang sunyi,
Oh, dan satu hal, jika nanti kamu pergi ke rumah sakit, jangan terkejut jika di koridor, ada seorang wanita menggunakan seragam perawat dan menyeret kakinya. Dia hanya akan bertanya, apakah kamu sudah subscribe?